Salam sepak bola ya. Partai perempat final ini menjadikan match yang seru ya. Ada dua match. Jadi yang pertama ada Kroasia yang bisa bikin kejutan ngalahin Brasil. Ya sebetulnya gue lihat Kroasia ini justru ya jadi lini tengahnya mereka pegang banget, terutama dari Modric, Brozovic, kerjasama dua pemain ini. Terus ada si Perisic, kan ini sebenarnya kan gerombolan tua tapi mereka bisa dominasi lini tengah Brasil yang ditopang oleh Casemiro dan Lucas Paqueta. Kroasia dapat berapa kali peluang, cuman masalahnya Kroasia kan satu, mereka setelah Mandzukic nggak punya lagi seorang finisher, jadi mereka kesulitan lah untuk bisa melakukan itu. Di babak pertama praktis Kroasia lebih pegang kendali lah. Di babak kedua ini gue lihat Brasil ini coba untuk keluar, kayak bermain keluar, lalu Vini tarik masuk Rodrigo. Dan gue lihat sebetulnya Brasil ini kan mainnya juga polanya nggak benar-benar ada yang jelas lah, cuma ngandelin dribbling skill segala macem, dan pusatnya ada di Neymar. Richarlison yang orang banggakan ya, kelihatan kan kualitasnya kayak apa, seperti yang gue udah bilang, pemain ini biasa aja, dia kontrol bola aja tuh udah kayak berantem dengan dirinya sendiri di match ini. Sampai 90 menit praktis di babak kedua berhasil keluar lebih bagus, dan Kroasia masuk ke menit 60-an mereka udah mulai habis staminanya, lebih masuk ke bertahan, masuk perpanjangan waktu berkat skill individunya Neymar, jebol Brasil 1-0 masuk extra time babak kedua. Nah ini salahnya Brasil adalah mereka ini terlalu mengendorin tekanan ya, karena lu masih punya 15 menit yang harus lakukan adalah lu kejar gol kedua. Nah sedangkan di partai ini para pemain Brasil justru setelah mereka cetak gol di extra time pertama, mereka justru melambatkan tempo, ngulur waktu yang nggak penting segala macem. Nah justru momentum ini dimanfaatkan oleh Kroasia lewat counter, masuk satu masuk babak adu penalti. Nah kalau adu penalti kan kita bicara udah hokian dan mental pemain ini juga diuji ya. Dan di sini kesalahan dari Brasil, pelatihnya Tite, adalah dia memasang pemain muda Rodrigo jadi penendang pertama. Ya, gue bilang ini aneh juga. Ya aneh karena gue bilang pemain ini juga di Madrid kan juga bukan pemain inti, lebih sering bermain sebagai super sub, dan dia harus memegang beban sebagai penendang pertama. Ya, terlihat gagal. Kroasia lancar semua. Dan ya gue bilang Brasil ini ibaratnya ini ya, terlalu overrated. Gue bilang overrated dalam artian mereka mewah di depan tapi nggak diimbangi dengan lini tengah dan lini sayap, jadi nggak ada yang supply juga. Dan untuk Kroasia gue bilang ya ini jadi salah satu prestasi ya, karena kan tahun 2018 mereka masuk final, dan sekarang in a row mereka masuk semifinal. Di partai kedua Argentina lawan Belanda ini lebih seru dalam artian kedua tim ini bermainnya saling terbuka. Cuman Argentina di awal agak lebih nekan lah, Belanda lebih coba nahan diri. Di babak pertama ya gue bilang ya praktis setelah gol Molina ini gak banyak peluang lagi untuk Argentina. babak kedua Messi dapat penalti 2-0. Van Hal mulai mainin bola-bola atas, terbukti Luke de Jong, Weghorst masuk gantiin Depay, Gakpo keluar, dan ya terbukti dua gol yang gue bilang ini jadi salah satu lubang bahwa pertahanan Argentina justru bisa juga kok dijebol dengan bola-bola atas, jadi nggak sebagus yang orang bilang. Di perpanjangan waktu nggak banyak kejadian yang penting lah ya, karena kedua tim ini gue bilang udah fokusnya ke adu penalti ya, karena ya mungkin ada satu peluang dari Enzo Fernandez, tendangan dari luar kotak penalti bentur tiang itu di penghujung babak kedua, selebihnya setelah itu nggak ada peluang lagi. Masuk ke adu penalti. Nah adu penalti kembali lagi kita bicara mental, dan di sini gue bilang Martinez ya, kiper Argentina itu lebih punya
ini lebih punya ketenangan lah ketimbang kipernya si Belanda. Noppert ini kan gue nggak salahkan Noppert juga, karena nanti kan gue masih baru sehingga pengalamannya gue nggak begitu banyak lah. Di level teratas lebih banyak Martinez. Dan ya para penendang Belanda ini gue bilang baik si Berghuis, Van Dijk, mereka kan sudah punya banyak pengalaman ya di level Eropa lah ya, walaupun untuk Berghuis ini kan di Ajax di Belanda, cuman lu nendang penalti kan nggak harus ya itu penalti yang gue bilang tendangannya kayak anak SD, betul-betul tepat di jangkauannya kiper. Sedangkan lu harus lakukan sebagai penendang penalti ada lu arahkan ke pojok atas atau betul-betul ke bawah, tapi yang benar-benar ke pojok. Nah ini kan susah dijangkau oleh kiper dan ya nggak dilakukan juga. Cuman gue bilang ini mereka ini udah agak tertekan karena di babak adu penalti ini, apalagi pertama setelah Van Dijk nggak masuk, Messi masuk, si Berghuis yang nendang, dia tertekan lah mentalnya. Ya 4-2 Argentina lolos ke semifinal ketemu Kroasia. Ya kita lihat aja nanti seperti apa matchnya. Oke, sekian.